Aku jualan susu pakai topping sama promosiin rice bowl-nya mama. Di mobil Lexus. Di mobil Lexus. Saya amazed banget loh. Kamu di usia yang sangat muda, kalau nggak salah udah baru umur 7 tahun gitu udah punya usaha kuliner gitu. Masih ingat nggak jumlahnya berapa waktu itu dikumpulinnya? Sekitar 300 jutaan. 300 juta di usia 8 tahun udah bisa ngasilin 300 juta. Selamat datang di Ruang Suara dan hari ini special episode banget nih. Aku belum pernah berhadapan dengan pengusaha yang sesukses ini di usia yang semuda ini. Dan ini pengusaha baru berumur 10 tahun. Tanggal 4 April yang lalu. Apa kabarnya Rio? Baik, Pak. Keren banget dan pakai baju daerah nih. Baju daerah mana nih Rio? Jawa. Jawa ya? Oke, ada batiknya juga ya. Saya tuh baca profilnya Rio, saya amazed banget loh. Kamu di usia yang sangat muda, kalau nggak salah udah baru umur 7 tahun gitu udah punya usaha kuliner gitu. Belajarnya dari mana? Terus apa papa mama juga pengusaha juga? Awalnya itu karena kan papa mama kan juga pengusaha dan aku emang dari kecil tuh suka diajak papa mama tuh kerja ke kantor. Jadi aku ngeliat gimana cara orang bekerja. Papa mama handle customer klien, habis itu papa mama jualan. Nah itu aku melihat. Jadi dari kecil tuh gara-gara aku awalnya kenal bisnis ini gara-gara papa mama sering ngajak aku ke kantor dari kecil. Aku tuh ngajakin anak-anakku juga loh, tapi kok pada nggak mulai bisnis ya mereka ya. Atira sama Amira tuh aku ajak juga tuh ke kantor dari kecil juga. Tapi ini hebat banget, saya salut banget sama Rio. Dan Rio ini udah juga merambah, udah bikin konten, terus juga udah punya usaha. Awalnya gimana tuh? Triggernya atau memulai usahanya tuh pada saat permulaannya? Maksudnya? Jadi kan dari lihat konten-kontennya Rio ini kan kita jadi bertanya nih, memulai usahanya itu apa yang setelah dibawa ke kantor nih sama papa mama, kira-kira apa yang men-trigger atau memicu Rio memulai bisnis? Awalnya itu waktu aku umur 7 tahun itu aku tuh waktu lagi ulang tahun tuh, tapi papa bingung karena mainan aku udah banyak, jadi papa bingung mau ngasih kado apa. Jadi papa ngasih aku kado ayam goreng crispy gerobakan. Oh, oke, itu hadiah dari papa pertama. Nah, tapi tutup lagi 3 hari gara-gara aku masih sibuk main sama sekolah. Di umur 8 karena aku sering lihat orang-orang jualan pakai mobil itu, aku kan tertarik ya buat jualan pakai mobil. Aku jualan susu pakai topping sama promosiin rice bowl-nya mama. Di mobil Lexus. Di mobil Lexus. Kebetulan tuh papa baru beli mobil baru. Tutup lagi sebulan karena aku lihat emang prospeknya kurang bagus buat kedepannya. Karena kan tuh susu sapi murni, jadi gampang basi kalau kelamaan. Walaupun ditaruh di Lexus. Berarti harus ditaruh di kulkas ya, bukan di Lexus. Oke. Tapi tetap gampang basi juga sih. Tetap gampang basi. Nah ini kan, sekarang aku ngerti. Jadi papa yang memicu ini dengan ngasih hadiah ayam goreng di gerobak dan akhirnya memulai usaha walaupun hanya beberapa hari karena waktu itu pasti konsentrasinya main terus sekolah. Nah terus tapi nggak berhenti di situ, mulai usaha lagi susu dan juga rice bowl-nya mama. Unik sih ditaruhnya di mobil Lexus gitu. Ya, itu tapi mungkin biayanya itu mahalan biaya jualannya tapi ini luar biasa mengenalkan dari awal banget gitu, dari usia tapi awal. Pas umur 9 tahun tuh aku kan udah mulai jalan tuh. Dari umur 7 atau 8 AdSense-nya aku sama endorse juga udah mulai masuk. Nah jadi di umur 9 tuh aku bikin lagi usaha jamu Cap Nyonya Kaya. Jamu enak sehat tanpa rasa pahit, pakai uang aku sendiri dari hasil YouTube AdSense sama endorsement aku. Wow, jadi dari endorsement sama AdSense. Masih ingat nggak jumlahnya berapa waktu itu dikumpulinnya? Dikumpulin. Yang maksudnya modal jamunya? Modal jamu Cap Nyonya Kaya ini. Sekitar 300 jutaan.
300 juta di usia 8 tahun udah bisa ngasilin 300 juta. Usia 9 tahun. 9 tahun ya. Dan kamu nih spesifik juga ya, beda sedikit aja setahunnya. Memang kalau di muda ini 8, 9. Kamu umur 9? Enggak, saya umur 10 karena 4 April ulang tahun. Hebat banget. Nah, kenapa dinamainnya Cap Nyonya Kaya? Ini bukan menandakan kalau mama aku ini kaya, tapi Cap Nyonya Kaya itu menandakan kalau gimana kita mau kaya kalau badan kita nih sakit. Jadi kalau kita mau kaya, kita tuh harus menjaga kesehatan kita. Bisa aja nanti uangnya itu habis buat pengobatan atau kita nggak bisa kerja. Jadi kalau kita mau kaya, kita tuh harus sehat. Wow, bener banget sih. Percuma kaya kalau nggak sehat. Jadi jamunya ini udah jalan setahun lebih kan. Terus pelajaran apa nih? Kan kemarin yang jualan susu dapat pelajaran bahwa gampang basi. Terus waktu ayam karena masih sibuk sekolah dan main. Nah, kalau dalam setahun berusaha di jamu ini, apa yang udah dipelajari oleh Rio? Selama ini aku udah yang aku pelajari itu kalau bisnis itu misteri. Jadi awalnya kita kan bisa yakin kalau bisnis itu kan punya kita tuh bakal sukses. Tapi akhirnya setelah udah jalan beberapa lama dapat masalah, halangan, nah bisa tutup. Bisa aja nanti itu bikin bisnis kita tutup. Jadi semuanya itu kita nggak tahu ya, masih misteri. Terus yang kedua itu ada lagi. Kalau aku tuh jadi tahu kalau orang sukses itu bukan orang yang bisa segalanya. Tapi orang sukses itu orang yang mau berani mencoba walaupun dia tahu kalau belum pasti berhasil gitu. Berani gagal ya, dan berani mencoba walaupun dia tahu belum tentu berhasil. Belum terlalu berhasil. Jadi dua hal, bisnis ini misteri dan orang yang sukses ini yang berani mencoba walaupun ada risiko gak berhasil gitu ya. Keren. Tapi yang misteri ini aku sampai terhenyak loh tadi. Betul, bisnis ini tuh penuh dengan tanda tanya. Misteri itu kayak kita belum tahu lah. Walaupun dipersiapkan dengan baik, tapi tiba-tiba hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Itu rupanya bisa juga jadi kejadian. Dan benar sih, karena di bisnis yang pertama sama yang kedua itu aku kan yakin tuh awalnya bisa sukses. Tapi akhirnya ya gagal juga. Tapi untung bisnis yang jamu ini setelah berjalan 7 bulan masih bisa bertahan 1 cabang. 1 cabang. Oke. Sekarang saya ini calon pembeli jamu Cap Nyonya Kaya. Gimana cara Rio meyakinkan saya untuk mencoba jamu Cap Nyonya Kaya? Kita kan sama-sama tahu ya kalau biaya rumah sakit sama biaya pengobatan kan mahal. Dan dalam hidup itu kesehatan tuh nomor 1. Jadi kan kita tuh harus sebisa mungkin menjaga kesehatan kita. Dan jamu juga udah menjadi warisan budaya Indonesia kan. Betul. Jadinya daripada nanti kita tuh minum minuman manis yang gak sehat itu, terus Bapak nanti kalau misalnya itu kan gak sehat kan, bisa aja nanti Bapak sakit, terus uangnya itu bisa habis buat biaya pengobatan atau nggak bisa kerja. Jadi mendingan kita minum minuman yang sehat aja. Dan kita tuh kan harus menjaga kesehatan. Itu tuh tidak hanya dengan cara olahraga, tapi kita juga harus mengonsumsi minuman dan makanan yang sehat. Jadi daripada minum minuman manis yang nggak sehat, mending kita minum jamu Cap Nyonya Kaya aja. Karena manfaatnya itu banyak, terus khasiat-khasiatnya juga bagus dan bisa bikin umur kita lebih panjang. Khasiatnya apa aja selain umur panjang? Ada 3 jamu aku sebutin ya. Contohnya ada banyu alang, itu bisa buat anti radang, dehidrasi, dan detoks racun tubuh. Kalau banyu jahe merah, itu bisa buat pegelinu, badan nyeri-nyeri sama badan sakit. Terus ramuan jahe bisa buat menghangatkan badan sama buat batuk pilek. Oke, waduh. Keren. Kamu ini pengetahuan tentang produknya udah luar biasa. Berarti itu 3 jamu yang menjadi andalan ya. Jahe merah, ramuan jahe, sama temulawak, banyu alang. Oke.
Sama juga kembang telang itu best seller. Kembang telang. Kembang telang bisa buat membawa hormon kebahagiaan sama bisa buat stres, meredakan stres. Emang kamu seumur gini stres gitu? Enggak sih. Enggak Cuma ya? kan ada beberapa orang yang stres. Nah, itu Enggak cocok. seumur kamu dong? Enggak lah. Yang lebih tua ya? Iya. Biasanya semakin tua semakin stres gitu ya? Tergantung juga. Oke, jadi bisa bikin happy, bisa ngilangin stres. Namanya jamu Kembang telang. kembang telang. Oke, aku pengen banget karena ternyata di Jakarta Selatan sini banyak yang stres dan banyak yang nggak happy. Jadi saya mau sediain nanti di rumah Tante Nur jamu cap Nyonya Kaya. Nah, ini kan alhamdulillah udah jalan 7 bulan. Iya. Nah, sekarang Riu jika dikasih permodalan karena tadi udah mau pitch deck kan ke Om Sandi kan. Mau kasih pitch deck. Mana pitch decknya? Sini. Ini kasih lihat nih anak hebat banget nih pitch decknya nih. Oke, pitch decknya diserahkan. Izin Pak. Oke. Aku kasih pitch deck. Siapa tahu aja Pak Sandi tertarik buat invest Pak. Oke, saya udah tertarik. Belum dibaca pitch decknya tapi udah tertarik. Ini dari gambarnya aja udah keren. Ini jamu apa yang paling sini nih? Itu jamu ramuan jahe, Ramuan jahe. Ini ramuan kencur, ramuan kencur ini. ramuan kunyit, Kunyit. Oke, dan ini toppingnya pakai apa? puding kunyit itu. Puding kunyit. Dari sehat puding juga. susu. Puding susu. Jamu sehat tanpa rasa pahit dan ini ada pitch decknya. Wih, keren banget. Oke, sekarang saya mau baca dulu nih pitch decknya. Tapi pada intinya, kan ini kalau pitch deck ini artinya jamu cap Nyonya Kaya ini sedang menggalang pendanaan. Menggalang pendanaan untuk pengembangan usahanya. Sekarang saya mau tanya, karena ini ada 570 juta rupiah yang sedang digalang dananya. Rencananya, jika 570 juta ini saya ikutan invest 100 juta rupiah, apa yang saya dapatkan dengan 100 juta rupiah? Maksudnya itu apa keuntungannya Om ya? Keuntungan Pak Om, Sandi. betul. Keuntungannya itu kan jamu aku ini kan aku kan udah tes juga, udah jalan 7 bulan tuh dan aku lihat prospeknya lumayan bagus ya karena kan Iya. rame dan omsetnya lumayan juga. Keuntungannya itu kan pertama jamu aku ini kan aku udah research ya, jadi jamu aku ini lebih gampang dijualnya karena jamu kan biasanya kan pahit. Kalau jamu aku ini enak, sehat tanpa rasa pahit. Jadi kompetitornya itu masih nggak ada. Dan walaupun nggak pahit tapi nggak manis juga ya? Maksudnya nggak manis tuh bukan. Pakai gula? Maksudnya ini tetap ada manis-manisnya gitu, biar anak-anak suka. Tapi tenang, gulanya ini dari gula singkong. Dari gula singkong yang sehat. Dari gula singkong. Jadi bukan aku nggak pakai gula pasir gitu. Oke. Jadi jamu aku ini tetap sehat. Ada sih jamu lain yang nggak pahit, cuma bedanya nggak sehat. Udah dijadiin soda di kaleng, dikasih kayak sirup atau apa gitu. Itu malah jadi nggak sehat ya? Iya. Kalau Oke. jamu aku ini 100% murni dari bahan-bahan yang bukan kayak gula pasir, murni asli Oke. dari rempah-rempah. Teman-teman kamu, Riu, suka nggak minum jamu seumur kamu? Mereka kalau ke sekolah terus lagi break gitu minumnya apa? Rata-rata. Di sekolah kan nggak ada jual jamu, jadi mereka paling minumnya air dingin atau Coca-Cola ya gitu-gitu. Nah itu yang nggak sehat. Ya tapi anak-anak sih suka sama jamu aku karena kan enak, sehat tanpa rasa pahit. Jadi anak-anak suka dan baunya juga enak ya, bukan yang Oke. menyerbak kayak jamu-jamu yang lain-lain gitu. Tapi Jadi ini anak-anak suka. Ada anak-anak yang 4 tahun sampai 5 tahun, anak-anak kecil tuh nyobain jamu aku. Anak-anak sampai orang tua suka sih sama jamu aku ini karena rasanya emang enak, nggak pahit dan tetap sehat juga, murni. Oke. Dan ini berdasarkan tawaran ini ternyata ini adalah satu outlet cafe ya 570 juta itu dengan keuntungan 1 tahun bisa mencapai 1,1 miliar. Wow, cepet juga 1 tahun udah balik. Jadi ini 2 kali lipat kita keuntungan. Ini menarik banget nih guys. Ini kita apalagi ini industri makanan, minuman yang sehat.
karena ini juga merupakan kearifan lokal Indonesia, budaya kita yaitu budaya meminum jamu. Nah, dan jamu aku ini sebenarnya sih bukan jual minuman, tapi jamu aku ini jualnya kesehatan. Terbaik. Jadi bukan hanya haus yang hilang, tapi badan kita tambah sehat. Gue jadi pengen cepet minum jamunya nih. Kayaknya kita pesan deh. Ini bisa dipesan pakai ini nggak? Ada di aplikasi Gojek, Cap Nyonya Kaya. Cap Nyonya Kaya. Oke, langsung kita pesan Cap Nyonya Kaya. Almer, pesan dulu Cap Nyonya Kaya. Saya mau pesan yang ini menarik di sini nih. Ini ada yang kunyit base. Ini nih ada produknya banyak loh guys. Ada sekitar 20-an lah. 20 loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali 3, 24. Oke, saya mau yang... Ini pahitan nih. Aku suka banget pahitan karena pahit pasti. Itu dari jamu Brotowali. Brotowali, betul. Dan memang aku suka sama banyu kunyit asam. 2 pesan. Oke, sembari kita tunggu datang jamunya, sekarang pertanyaan berikutnya. Bisnis impian Rio ini apa? Apakah jamu ini bisnis impian atau ada lagi nih yang bisnis yang pengen dikerjakan tapi belum kesampaian karena belum punya uang? Sebenarnya aku jelasin dulu deh kenapa aku pilih jamu ya. Sebenarnya jamu ini tuh dari ketidaksengajaan. Jadi awalnya itu waktu aku sakit, aku kan lumayan sering sakit, jadi minumnya obat-obatan dong. Dan obat-obatan tuh ada efek samping yang kurang baik. Iya. Nah jadinya itu mam papa coba kasih aku jamu. Dan setelah aku rutin minum jamu sembuh, jadinya aku bilang ada nggak jamu yang enak sehat tanpa rasa pahit gitu. Terus mam papa bilang jadiin aja bisnis, itu ide bagus. Terus akhirnya aku jadiin bisnis deh. Jadi itu dari masalah yaitu sakit Ya, terus timbul dicari solusi terus yang malah menjadi bisnis. iya. Keren banget. Nah tapi Kalau bisnis impian ya, bisnis impian aku kayaknya masih nggak kepikiran. Cuma kayaknya aku mau, kalau misalnya nih jamu ini ternyata kurang bagus, terus harus terpaksa bikin bisnis baru. Kayaknya aku mau bikin sunscreen anak sih. Karena aku emang udah ngerasain sendiri kalau kulit aku nih suka agak kasar gitu gara-gara suka aktivitas di luar, dan aku susah juga nemuin sunscreen yang cocok karena kan kulit anak-anak emang sensitif. Jadi aku pengen bikin sunscreen yang khusus anak-anak. itu ya. Tapi bener banget sih. Ini buat teman-teman semua di 3 bulan pertama tahun 2025 semua portfolio Om Sandi ini kan mengalami banyak tantangan. Ada yang tumbuhnya nggak capai target, ada yang turun. Tapi ada satu bisnis yang mencapai target, yaitu bisnis kecantikan dan juga perawatan kulit. Jadi kamu tuh udah, penciuman bisnisnya hebat banget. Nah, kita doakan nanti setelah sukses di jamu juga punya usaha sunscreen buat anak-anak dan bisa berkembang dan sama sesukses Cap Nyonya Kaya. Kamu sekarang kelas berapa di sekolah? Kelas 4 SD. 4 SD. Dan pelajaran yang paling disukai di sekolah apa? Kalau pelajaran yang paling aku suka di sekolah ada 3. Ada Mandarin, bahasa Inggris, dan olahraga. Aku fokus belajar pelajaran Mandarin, Inggris, dan bahasanya. Karena nanti kalau pelajaran yang paling aku suka di sekolah ada 3. Ada Mandarin, bahasa Inggris, dan olahraga. Aku fokus belajar pelajaran Mandarin, Inggris, dan bahasanya. Karena nanti aku bakal banyak berkomunikasi dengan 2 bahasa itu untuk nanti kedepannya di masa depan buat menunjang karir bisnis aku. Mandarin karena pasar ekonomi terbesar di dunia sebentar lagi adalah China. Inggris karena Amerika dan Eropa menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris karena China adalah negara maju yang maju dan besar, dan Amerika juga. Wow, jadi kamu cover dua-duanya. Dan yang ketiga kamu juga senang olahraga karena untuk kesehatan juga ya. Olahraga apa yang paling favorit? Basket. Basket. Pemain basket yang paling favorit siapa? Pemain basket aku biasanya kurang suka sih nonton NBA, tapi kalau yang aku suka ada Michael Jordan. Michael Jordan itu
waktu kamu lahir dia udah selesai bermain waktu itu. Tapi kamu bisa nonton Aku pernah dari denger-denger aja. dari dengar-dengar. Karena aku jarang nonton NBA. Tapi aku ada sih yang temen yang jago banget main basket. Nanti aku ajak main basket karena aku juga hobinya basket. Oke. Sekarang omset Cap Nyonya Kaya bisa mencapai 1 miliar Per tahun. diproyeksikan per tahun. Ini menurut saya keren banget. Karena ini usaha yang boleh dibilang udah masuk ke usaha kecil menengah ya. Rahasianya bisa sampai gede gitu gimana? Kalau di bidang bisnis ini aku pakai kekuatan sosial media. Aku dengan cara itu aku edukasiin jamu aku ini di sosial media sampai ada banyak orang yang datang dan mereka cobain dan mereka datang lagi karena rasanya yang enak dan manfaatnya yang banyak. Dan mereka juga suka promosiin ke teman, saudara, keluarganya. Nih, Cap Nyonya Kaya ini ada sosial medianya nih, ada eh, Instagramnya, terus sama ada TikTok ya. Terus ternyata Ryu ini seorang influencer yang super viral guys. Ini ada 2,2 juta followersnya di TikTok dan 874.000 di Instagram. Nih beberapa kontennya nih. Malah ada juga sama Om Raffi nih sama siapa? Tante siapa ya? Sama coba lihat. Oke. Ini lagi minum jamunya nih kayaknya waktu itu. Kafe jamu kekinian ini di mana? Oh ini di depan ini ya, di depan cabang jamu Cap Nyonya Kaya. Iya ya? itu ada di Meggiore. Oke, keren banget. Aku nanti mau juga datang ke sini. Nah, kalau teman-teman lihat di sosial media, ini sekarang menjadi bagian daripada digitalisasi usaha. Yang sekarang udah nggak bisa dipisahkan lagi. Usaha yang maju harus menggunakan sosial media yang kekinian. Karena itu cara aku buat kenalin produk aku ini ke orang-orang. Ya. Dan mudah sekali menjangkau pasar dengan sosial media, apalagi kalau kita punya konten-konten yang keren. Konten apa yang paling sukses yang pernah dihasilkan Rio? Kalau di TikTok ya, kalau nggak salah itu di TikTok ada aku ini unboxing. Konten unboxing angpau aku. Angpau. Iya waktu Imlek yang kemarin. Imlek 2025. Dan kalau di YouTube itu kalau nggak salah konten aku jualan di mobil Lexus. Yang itu. Aku sih pengen banget tuh ngeliat itu, belum sempet ngeliat. Tapi kalau dilihat kan ini pakainya YouTube, terus juga TikTok dan lain sebagainya. Nah, siapa tokoh yang paling menyemangati dan menginspirasi buat Rio? Selain Papa Mama. Ada selain Papa Mama di bisnis dan konten ya. Iya. Aku sebutin dari bisnis dulu. Kalau di bisnis ini ada salah satunya Om Sandiaga Uno sendiri. Alhamdulillah. Kamu kenal dari mana lagi bisa lihat dari mana? Sosial media juga? Papa suka ceritain tentang tentang Pak Sandiaga Uno. Terima kasih. Siapa lagi? Kalau di bisnis Pak Sandiaga Uno aja, terus Papa Mama. Tapi kalau di content creator ada salah satu petinju karena aku agak lumayan suka tinju ya. Malah bisa dibilang suka sih aku sama tinju itu. Paris Fernandes. Oh. Aku pengen banget collab sama Bang Paris Fernandes. Dia tuh kisah hidupnya keren banget. Dia orangnya humble, baik, gak suka cari keributan, damai. Dan juga dia tuh ini dari dulu mukulin pohon pisang doang. Terus sekarang terus mulai main tinju. Sekarang jadi CEO HSS Holy Wing Sports Show. Terus punya camp House of Champions. Keren banget emang. Terus ada dua kalau di content creator. Siapa lagi yang kedua? Salah satunya ada Bang Iben sama Bang Iyeng. Dan aku juga udah ada di salah satu manajemen content creator yang di bawah pimpinannya Bang Iben dan Bang Iyeng, LLTT VOC. Ya itu juga inspirasi dan idola aku. Bang Iyeng dan Bang Iben. Bang Iben dan Bang Ian dan ini dan udah menjadi manajemen sama ya? Ya aku udah di manajemennya Bang Iyeng. Keren. Emang ahli di bidang digital media. Ya. Bang Ian sama Bang Iben. Oke. Jadi aku kalau dapat inspirasi itu dari mereka dan aku juga suka nontonin kontennya. Iya, sangat seru banget dan saya juga banyak belajar. Terakhir nih,
Om Sandi pengen tanya, kan Rio udah berhasil memulai usaha dan saya selalu bilang mulailah usaha secara dini, seawal mungkin sehingga kalian bisa belajar. Learn fast, fail fast. Fail fast, learn fast. Jadi kalau ada pesan buat anak-anak seumur Rio yang juga ingin memulai usaha, Buat apa tuh pesan? anak-anak dan orang tua juga ya. Orang tua juga, ya benar. Aku ada pesan. Benar banget. Kalau orang sukses itu bukan orang yang bisa segalanya. Tapi orang sukses itu orang yang berani mencoba segalanya. Orang yang sukses bukan orang yang bisa segalanya, tapi yang berani mencoba segalanya. Luar biasa kebersamaan saya sama Rio. Ada lagi yang ingin disampaikan, Rio? Udah itu aja. Udah itu aja, dan kita konsumsi nih, kelihatannya udah datang nih jamu cap Nyonya Kaya. Yang bukan karena ibunya kaya, tapi karena merupakan brand yang catchy. Ada pesan moral. Nggak akan bisa kaya kalau tidak sehat. Terima kasih Rio. Sukses selalu. Share nih. Aku juga makasih karena Pak Sandi Pukuci. udah undang aku ke sini. Pukuci, dan mudah-mudahan nanti kita bisa collab ke depannya. Bisa juga dengan Bang Paris, bisa juga sama tokoh-tokoh lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.